Di chapter 11 ya, bukunya Titman mengenai kriteria pengambilan keputusan. Bagaimana kita nih entitas, entah individu juga ya, dalam mengambil keputusan untuk menjalankan suatu proyek ya, atau dalam rangka kita mau beli sesuatu atau mau berinvestasi. Nanti ada kriteria-kriteria yang menjadi acuan ya, apakah kita mau melaksanakan atau mengambil proyek tersebut atau enggak. Ya. Untuk penilaian tadi ya, penilaian untuk pengambilan keputusan, nanti yang pertama kita akan menggunakan nilai ini, net present value ya. Nilai sekarang bersih ya, net present value. Bagaimana caranya nanti menghitung ya, kita akan menghitung net present value. Kita akan kembali nih menggunakan perhitungan present value untuk menilai kelayakan suatu proyek atau investasi. Kemudian selain nanti menggunakan net present value, kita akan menggunakan kriteria-kriteria lain. Nanti ada payback period, kemudian ada internal rate of return gitu ya, untuk pengambilan keputusan selain menggunakan net present value. Kemudian dari banyak kriteria itu gitu ya, yang paling sering dipakai itu yang mana sih, nanti kita lihat ya. Ini contoh ya. Nah, contoh bagaimana ya suatu entitas itu mengambil keputusan besar ya, mengambil keputusan besar yang mungkin publik gitu sebelumnya nggak yakin ini proyeknya atau investasinya ini akan berjalan atau akan berhasil enggak gitu ya. Nah, ini contoh dulu ini Disney ketika mau membangun proyek Disneyland Park gitu di California. Itu proyeknya nilainya kan besar sekali ya. Di sini nilai proyeknya 17,5 juta dolar. Ini kalau dirupiahkan itu entah berapa miliar ya. Nah, dengan cost yang segede ini ya, publik ini akan laku nggak sih gitu? Akan menghasilkan, akan menguntungkan nggak dengan proyek segede ini gitu ya? Terus kira-kira balik modalnya kapan ya? Nah, itu kadang publik itu kan nggak mikir dia mungkin berhasil nggak gitu. Nah, ini ketika mau melakukan investasi itu ya, ini Disney pasti sudah memperkirakan gitu ya, dia akan menghitung dari sisi mungkin present value dengan payback period. Nah, ini akan berhasil. Nah, bisa dilihat sekarang ya, Disneyland Park di Amerika itu pasti rame terus gitu ya. Nggak tahu nih kalau pas pandemi mungkin ditutup gitu, tapi sebelum pandemi pasti rame. Bahkan cabangnya ya, cabang atau Disneyland Park yang lain itu ada di Tokyo ya, di Jepang ada, di Australia juga ada ya. Nah, itu untuk jadi ada ternyata berkembang dan juga sangat menguntungkan. Terus kalau di Indonesia mungkin kalian kayak sekarang tuh yang diinvestasikan kayak si Transpark ya, Transpark atau Trans Studio Mall yang dengan fitur-fitur ada saljunya, main saljunya, itu kan biayanya juga gede ya. Itu kira-kira menguntungkan nggak sih? Akan rame atau enggak? Nah, itu juga pasti nanti dalam memutuskan ya menjalankan suatu proyek itu, kita akan melihat dari berbagai kriteria. Kemudian kalau pemerintah ketika membangun jalan tol Jawa ya, dari ujung Cilegon sampai dengan Banyuwangi ya kan, itu biayanya kan gede banget ya, dan apakah proyek itu menguntungkan atau enggak gitu. Balik modalnya proyek jalan tol itu kapan ya, kita lihat nih, nggak tahu ya jalan kalau yang jalan tol situ kayaknya ya di Jawa itu kan sekarang ya maksudnya ramai gitu ya, ramai juga gitu. Tapi set efeknya gitu ya, jadi kayak mematikan yang sekitarnya ya, yang jadi para pedagang-pedagang yang ada di Pantura itu kan sekarang jadi sepi karena seluruhnya masuk ke jalan tol ya. Kalau yang di sini nih di sekitar Bintaro di Tangsel ini kan
ada jalan tol baru gitu, ada jalan tol baru yang menghubungkan langsung ke Bogor, tapi belum sampai Bogor, baru sampai Pamulang, baru Bintaro ke Pamulang. Itu kalau saya tiap akhir pekan gitu ya, kadang lewat itu mencoba itu jalan tol baru itu sepi gitu ya, sepi. Jadi kadang kita itu mikir, ini kira-kira proyek ini tuh menguntungkan nggak? Ini kan pasti untuk bangun jalan tol itu kan menelan biaya yang gede banget. Sedangkan ini yang lewat sepi gitu, yang lewat sepi ini kira-kira sehari aja paling berapa yang lewat gitu ya. Kemudian kalau dengan biaya segitu ya, dengan setahun paling berapa mungkin pendapatannya ya, pendapatan dari tolnya itu, ini payback periodnya kapan gitu ya, kira-kira akan bisa balik modal ya. Kalau dari sisi kita sebagai konsumen kadang mikirnya cuma kayak gitu ya, cuma kadang ini menguntungkan nggak kita berinvestasi, misalkan mau berinvestasi di beli sahamnya yang bikin jalan tol ini gitu ya. Ini payback periodnya lama nih kayaknya nih kalau misalkan yang gunain jalan tolnya itu sedikit gitu. Nah, bagaimana kita akan memutuskan ya untuk itu tadi ya, membiayai untuk melaksanakan suatu proyek ya, atau suatu investasi. Investasi di sini bukan hanya ketika mau beli obligasi atau beli saham ya, tapi investasi modal juga ya, ketika tadi mau misalkan mau membangun aset-aset tetap ya, mau membangun gedung, mau membangun jembatan, mau membangun jalan, atau misalkan mau beli peralatan modal ya, peralatan equipment yang jangka waktunya itu bisa dimanfaatkan lebih dari 1 tahun gitu ya. Nah, dalam memutuskan ya suatu hal ya terkait ini ya, terkait proyek, terkait investasi ya, nanti di pertama itu Pak manajemen ya akan melakukan identifikasi terhadap peluang-peluang investasi yang menjanjikan. Dia akan melihat kira-kira mungkin lebih menguntungkan bangun itu ya, bangun mall saja ya, atau membangun taman bermain gitu ya. Nah, kemudian fase yang kedua, nanti dari peluang-peluang investasi itu akan dievaluasi ya menggunakan kriteria-kriteria yang nanti akan kita pelajari ya. Untuk memilih ya, ini untuk memilih suatu proyek itu mana yang menguntungkan. Kemudian untuk jenis-jenis ya jenis-jenis terkait proyek investasi modal ya. Ini ada investasi yang meningkatkan pendapatan ya, melihatnya dari berarti itu ya, mengenerate revenue. Kemudian ada investasi untuk mengurangi biaya. Ini berarti untuk efisiensi. Misalkan kita membeli mesin yang bisa mengefisiensi biaya-biaya operasional. Kemudian yang ketiga, ini investasi yang bersifat wajib. Ini kalau yang ketiga ini kita tidak memandang, tidak terlalu profit oriented gitu ya, tapi memang wajib dilakukan. Misalkan Pemda harus membangun rumah sakit, harus membangun sekolah ya, walaupun itu nggak profit oriented, nah tapi wajib dilakukan ya oleh pemerintah ya, yang harus menyediakan fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan. Nah, itu contohnya. Nah, untuk menilai kelayakan suatu investasi atau suatu proyek, ya, ini ada 5 kriteria nanti yang akan kita tinjau ya. Yang pertama adalah net present value, ya. Yang kedua equivalent annual cost, yang ketiga profitability index, yang keempat internal rate of return, dan yang kelima discounted payback period. Ya. Kita mulai satu persatu ya, dari net present value. Untuk perhitungannya kita akan menggunakan present value ya, nanti dinetkan. Dinetkan ini maksudnya kita akan melihat present value untuk biaya yang keluar, jadi arus kas keluar. Nanti kita selisihkan, kita netkan, kita bandingkan dengan present value dari kas masuk. Kira-kira lebih besar yang mana? Apakah lebih besar present value dari kas keluar atau lebih besar dari net present value dari kas masuk?
Ini net present value. Nah, itu selisihnya, selisih atau perbedaan antara nilai saat ini ya present value dari arus kas masuk dengan nilai kini present value dari arus kas keluar. Jadi itu tadi lebih banyak yang diperoleh atau lebih banyak yang keluar. Nah, untuk kriteria pengambilan keputusannya ya dalam perhitungan NPV ini ya, nanti suatu proyek investasi itu akan diterima, akan dilaksanakan jika perhitungan NPV-nya, net present value-nya itu positif. Artinya arus kas masuknya ya, net present value dari arus kas masuknya itu lebih tinggi daripada present value dari arus kas keluar ya. Present value cash flow ya, masuk lebih tinggi daripada present value cash flow keluar. Sedangkan kalau present value dari arus kas masuknya nanti lebih kecil, menghasilkan NPV negatif ya, maka proyek itu ditolak. Ini formula perhitungannya ya. Jadi net present value itu adalah cash flow keluar ya, ini cash flow saat ini, cash flow pada periode ke-0 ini biasanya untuk pembiayaannya ya. Jadi biasanya kita keluar biaya dulu baru nanti akan menghasilkan ya, akan ada arus kas masuk pada tahun-tahun berikutnya. Nah, ini yang cash flow untuk year ke-0, nah, ini adalah inisial cash flow, inisial pembiayaan. Jadi pembiayaan awal yang harus dikeluarkan ya. Ini tipikalinya berupa cash outflow, arus kas keluar. Maka nanti kita negatifkan ya di sini ya. Nah, kita negatifkan karena kas keluar. Kemudian ditambah ya, disandingkan dengan arus kas masuknya. Ya, disandingkan dengan present value arus kas masuknya pada sampai periode ke N ya. Ini present value-nya. Present value dari arus kas tahun pertama, present value dari arus kas tahun kedua, sampai dengan present value dari arus kas tahun ke N. Ya. Mengapa ini satu persatu? Kadang arus kas per tahunnya itu nggak sama ya. Misalkan tahun pertama ini arus kas masuknya 1 juta, tahun kedua arus kas masuknya 3 juta, yang ini berapa juta gitu ya. Jadi berbeda-beda. Kalau sama kita bisa menggunakan anuitas. Kalau nggak sama ya kita perhitungkan satu persatu ya kalau menggunakan formula ini. Ya. Perhitungannya silahkan boleh menggunakan kalkulator keuangan atau menggunakan Excel juga boleh. Ya. Ini contoh perhitungan net present value. Misalkan Saber Electronics ya menyediakan jasa manufaktur khusus bagi kontraktor pertahanan yang berlokasi di Seattle. Biaya awal investasi sebesar 3 juta, ini berarti arus kas keluar ya. Nah, ada arus kas keluar sebesar 3 juta. Manajemen mengestimasi bahwa perusahaan akan dapat menghasilkan arus kas dari tahun pertama hingga tahun kelima sebagai berikut. Tahun pertama 500.000, tahun kedua 750.000, tahun ketiga 1,5 juta, tahun keempat 2 juta, tahun kelima 2 juta. Ini berarti arus kas masuknya yang nanti akan kita present value-kan ke tahun ke-0. Saber menggunakan tingkat diskonto 20% atas proyek ini. Nah, pertanyaannya, apakah proyek ini adalah peluang investasi yang menguntungkan atau enggak? Kita hitung menggunakan yang net present value. Ini pemetaan untuk arus kasnya ya, yang ke-0 pada tahun ke-0 ya. Ini adalah arus kas keluar ya, minus 3 juta. Kemudian tahun pertama tadi 500.000 arus kas masuk, tahun kedua 750.000, tahun ketiga 1,5 juta, tahun keempat 2 juta, tahun kelima 2 juta. Ini akan kita present value kan ke tahun ke-0. Kalian boleh menghitung sendiri-sendiri gini, misalkan present value arus kas masuk dibandingkan dengan present value arus kas keluar, itu juga boleh ya. Kalau ini jadi satu ya antara arus kas masuk dengan arus kas keluar. Untuk present value pada tahun ke-0 ini sama seperti biaya yang dikeluarkan pada tahun ke-0 ya, jadi 3 juta. Ini 3 juta. Baru yang ke tahun pertama ini kita present value kan ke tahun ke-0 ya, tahun sekarang.
ini kita present value kan juga. Nah, kita present value kan ke tahun ke 0. Ini nanti pakai yang 500 ini berarti 500.000 kali 1,2 pangkat min 1 ya. Kemudian kalau yang ini berarti 750.000 kali 1,2 pangkat min 2. Nah, dan seterusnya. Kalau yang terakhir ini berarti 2 juta kalikan 1,2 pangkat min 5 ya. Kemudian dijumlahkan ya, disandingkan dengan minus 3 juta ini. Apakah nanti hasilnya positif atau negatif? Kalau positif berarti present value dari kas masuknya lebih tinggi daripada kas keluarnya. Kalau negatif sebaliknya ya, arus kas keluarnya ini nanti perhitungannya minusnya berarti lebih tinggi daripada yang arus kas masuknya. Nah, dari perhitungan proyek ini ya, ini bisa menggunakan kalkulator keuangan ya maupun menggunakan Excel ya. Ini perhitungannya ya, dapatnya sekian ya, positif ya. Net present value-nya 573.817. Artinya present value dari arus kas masuknya lebih tinggi daripada ini total ini ya. Nah, total ini lebih tinggi daripada minus 3 jutanya ya. Ini totalnya ini lebih tinggi daripada yang 3 juta ya, maka net present value-nya positif ya. Kalau net present value-nya positif ya, maka proyek ini layak untuk dilaksanakan seperti itu ya. Net present value positif, maka proyek itu acceptable ya, bisa diterima, bisa dilaksanakan. Kemudian berikutnya, nah, untuk proyek investasi ini ada yang sifatnya independen. Independen itu kalau yang dimaksud di sini ya, kalau yang dimaksud di buku ini tuh ya udah tuh proyeknya cuma sendiri, cuma proyeknya satu, ya udah tinggal mau dilaksanakan atau enggak gitu ya. Kemudian kalau yang proyek mutually eksklusif ini ada misalkan ada 2 proyek gitu ya. Nah, ada 2 proyek sifatnya substitusi gitu ya. Jadi kita mau memilih ya, kita mau memilih proyek mana yang akan dilaksanakan ya, apakah proyek A atau proyek B. Nah, nanti kita akan bandingkan menggunakan NPV dulu ya. Kalau jangka waktu pelaksanaannya itu sama, jadi N-nya sama, kita akan menggunakan NPV ya untuk perbandingan 2 proyek ini. Kalau nanti ternyata jangka waktunya tidak sama ya, kita akan menggunakan tadi pertimbangan untuk kriteria yang kedua. Ini yang independen ya, atau stand alone itu untuk pelaksanaannya ya itu tidak atau evaluasi proyeknya itu tidak dipengaruhi oleh proyek lain. Jadi tinggal mau diterima atau ditolak gitu aja ya dari perhitungan NPV. Kalau yang mutually eksklusif ya, ini kalau yang di buku ini ya, yang dicontoh yang di slide ini itu yang tadi yang saya sebutkan yang sifatnya substitusi gitu ya. Nanti dari yang substitusi proyek A dan proyek B akan kita bandingkan ya, pertama dengan NPV-nya ya. Kalau dengan NPV-nya N-nya sama, nah, periodenya sama, kita bisa menggunakan NPV. Kalau N-nya nggak sama, nanti kita akan menggunakan yang namanya nih equivalent annual cost EAC. Ini tadi kriteria yang kedua ya. Itu kalau proyeknya tadi ya sifatnya substitusi ya. Artinya ya proyek itu bisa apa ya, kayak saling menggantikan, bisa melaksanakan proyek A atau melaksanakan proyek B. Nanti kita akan melihat proyek A itu dan proyek B, nah, NPV-nya lebih tinggi yang mana ya. Kalau dua-duanya positif kita pilih yang lebih tinggi ya. Tapi kendalanya ini kalau ini tadi ya, kalau ternyata N-nya nggak sama. Nah, kalau umur proyeknya sama, kita pilih NPV tertinggi. Kalau umurnya nggak sama, kita akan menggunakan equivalent annual cost. Nah, kalau perhitungan menggunakan equivalent annual cost ya, ini adalah biaya yang mencerminkan biaya equivalent tahunan ya.
Kalau biaya, kalau ditinjau dari sudut biaya, maka untuk suatu proyek yang akan kita pilih, kita akan memilih yang lebih rendah, ya. Kita akan memilih yang lebih rendah cost-nya, ya kan? Untuk perhitungan ekivalen annually cost, ya, ekivalen annual cost, kita akan menghitung dengan cara present value dari cost-nya, ya, present value dari biaya, present value dari cash flow, ya tadi ya, present value dari cash flow-nya, ya, biaya untuk mendanai suatu proyeknya, ya. Kemudian kita bagi dengan present value annuitas faktor. Ini yang ada di tabel bunga, ya, ini yang ada di tabel anuitas, ya. Yang kalau kita menggunakan rumus, kita hitung 1 min 1 plus I pangkat min N per I. Nah, ya, faktor ini, ya. Pembagi yang di sini adalah faktor ini, atau yang ada di tabel anuitas, ya. Nah, jadi ini, ya, ekivalen EAC itu ini, nah, ini. NPV, ya, dibagi dengan tabel anuitas, ya. Contoh perhitungan untuk ekivalen annual cost. Nah, di sini kita diminta menghitung EAC, ya, untuk sebuah mesin yang bernilai $50.000. Di mana untuk mesin ini tiap periode, ya, tiap tahunnya itu membutuhkan biaya pemeliharaan, ya, dan operasional per tahun $6.000. Jadi kita melihat dari present value cost-nya, ya, biaya untuk mendanai proyek, ya. Ini proyeknya beli mesin, ya, proyeknya beli mesin. Nah, untuk pembelian awal ini membutuhkan biaya 50.000. Kemudian tiap tahunnya, ya, terkait biaya pemeliharaan dan operasional untuk mesin ini, ya, mengeluarkan biaya $6.000. Masa manfaat mesin diperkirakan 6 tahun. Asumsikan bahwa tingkat diskonto yang diharapkan sebesar 9% dan tidak ada nilai sisa mesin. Kita coba akan hitung EAC-nya. Ya. Ini kita gambarkan arus kas itu, ya, arus kas cost-nya, ya, arus kas pendanaannya, pembiayaan atas mesin ini, ya. Di tahun ke-0 ini untuk membeli mesin, ya, keluar biaya $50.000. Kemudian di tahun pertama sampai dengan tahun ke-6 ini biaya pemeliharaannya tetap, ya, sebesar $6.000 dengan tingkat bunga yang berlaku 9%. Kita akan hitung EAC-nya. Bagaimana caranya? Yang pertama kita akan hitung NPV, ya. Setelah kita peroleh NPV, baru kita bagi dengan anuitas faktornya. Ya. Ini langkahnya, ya. Kita hitung dulu NPV dari biaya yang terjadi. Kemudian kita akan menghitung ekivalen annual cost-nya. Ini untuk perhitungan NPV-nya, ya. Ini karena biaya semua, ya. Kalau mesin kan maksudnya untuk pembelian dan pemakaian, ya, untuk biaya operasional itu kan biaya semua, ya. Nah, ini untuk biaya semua. Kalau misalkan nanti proyeknya, misalkan proyek yang seperti yang slide di awal tadi, itu berarti ada arus kas masuknya. Kita hitungnya tetap net present value, ya. Kalau ini kasnya keluar terus, ya, berarti negatif terus, ya. Ini cost-nya, ya, karena kita melihat dari sisi cost-nya, ya. Kasnya kas keluar, ya, biaya. Nah, nilai net present value-nya dari pengeluaran selama 6 periode tadi, ya, ini menghasilkan 76.915, ya, net present value-nya, ya. Minus, ya, karena biaya, ya, biaya yang keluar. Minus 76.915. Yang pembiayaan operasional dari tahun pertama sampai tahun ke-6 ini menggunakan present value anuitas faktor karena pemeliharaannya jumlahnya sama terus, ya, sebesar 6.000. Jadi kita bisa menggunakan present value anuitas.
Kalau tidak sama, berarti kita menggunakan present value biasa ya, present value single payment. Ya. Langkah berikutnya kita akan hitung EAC ya, dari net present value dibagi dengan anuitas faktor. Nah, untuk yang anuitas faktor 4,4859 ini nanti kalau di tabel kalian peroleh dari yang periodenya 6, kemudian tingkat bunganya tadi adalah 9%. Ya. Ini di tabel anuitas angkanya segini ya, 4,4859. Atau bisa dicari tadi ya pakai formula 1 plus 0,09 pangkat min 6 bagi 0,09. Ya. Akan menghasilkan faktor anuitas 4,4859. Nah, sehingga ekivalen annual cost-nya ini diperoleh senilai 17.145 ya. Mengapa minus? Karena cost ya, pembiayaan arus keluar. Nanti untuk pemilihan misalkan ada 2 proyek ya, untuk kita perbandingan EAC-nya, kita pilih EAC yang paling rendah. Rendahnya itu dari angka ininya ya. Ya, dari ini ya 17.145 ya. Ini akan lebih rendah dari 20.500 gitu ya. Jadi kita melihat dari sisi angkanya. Ya. Kalau ini diminuskan kan kalian bisa jadi menganggap lebih kecil yang ini dong Bu, kan minusnya lebih banyak gitu ya. Nah, ini kita dari sisi angkanya saja ya. Yang minus ini simbol ya bahwa ini adalah arus kas keluar. Ya. Jadi kalau ada 2 proyek nih, yang pertama EAC-nya 17.145,95, yang kedua EAC-nya 20.500 ya, minus ini sebagai tanda keluar, maka proyek yang akan kita pilih nih adalah yang ini ya. Yang angkanya lebih kecil ya, 17.145 gitu ya. Ini perhitungannya menggunakan kalkulator finansial ya. Kemudian ini analisisnya tadi kita diminta menghitung ekivalen annual cost-nya. Ini sebesar 17.145,86. Nah, itu kriteria yang pertama ya terkait NPV ya. Kemudian kalau yang kriteria yang EAC, ekivalen annual cost, itu untuk menghitung biaya ekivalen tahunan ya. Dan biasanya digunakan untuk membandingkan 2 proyek gitu ya. 2 proyek yang kita akan melihat dari sisi cost-nya gitu, mana yang lebih efisien ya. Kemudian ya, kita akan tinjau dari kriteria-kriteria yang lain berikutnya. Kriteria berikutnya adalah profitability index ya, atau indeks profitabilitas. Ini adalah rasio ya, rasio benefit dibandingkan cost-nya ya. Kita akan melihat dari cost and benefit analysis gitu ya. Yang menunjukkan benefit nih yang ini ya, present value dari future cash flow. Ini menunjukkan benefit berapa sih ya cash flow di masa datang yang akan diterima. Initial investment ya, ini menunjukkan cost-nya ya, biaya awalnya berapa. Nah, jadi ini ya perbandingan antara benefit dan cost. Nah, jadi profitability index, nah ini menggambarkan nilai ya present value dari arus kas di masa yang akan datang ya, dibandingkan dengan biaya awal atau initial cost-nya. Kriteria pengambilan keputusannya ya, suatu project ya, itu akan diterima jika profitability index-nya ya lebih besar dari 1. Itu investasinya atau project-nya itu akan diterima. Nah, kalau profitability index-nya kurang dari 1, nah, maka proyeknya ditolak. Ya. Nah, ini acuan pengambilan keputusannya. Sekarang kita coba hitung ya, profitability index ya. P&G Pharmaceutical sedang mempertimbangkan suatu investasi berupa sistem penanganan bahan baku otomatis ya. Dengan penggunaan mesin ini diharapkan perusahaan dapat mengurangi biaya manufaktur obat dengan cara menghilangkan aktivitas tak bermanfaat pada divisi obat. Sistem baru ini membutuhkan investasi awal sebesar 50.000 dolar. Nah, ini yang initial investment ya.
atau kita biasa menyebutnya initial outlay gitu ya, atau initial investment atau biaya awal. Dan diharapkan dapat menghemat uang selama 6 tahun. Nah, berapa yang bisa dihemat ya? Yang dihemat ini kita asumsikan, kita analogikan sebagai arus kas masuk gitu ya, berapa yang bisa diperoleh gitu ya. Nah, tahun pertama ini menghemat 15.000, tahun kedua 8.000, tahun ketiga 10.000, tahun keempat 12.000, tahun kelima 14.000, dan tahun keenam 16.000. Nah, kita akan hitung present value tadi ya, present value dari cash flow-nya ya dibandingkan dengan initial outlay ya. Ini pemetaan dari arus kasnya ya, 50.000 ini yang initial outlay ya. Nah, yang ini present value dari future cash flow. Nah, kita akan menghitung present value dari ini ya, berarti 15 di tahun pertama, 8.000 di tahun kedua, dan seterusnya 16.000 di tahun ke-6. Ya, dengan tingkat bunga 10%. Nanti kita bagi dengan 50.000. Jadi yang ini nggak masuk perhitungan di sini, ini ya, bahannya sini saja. Ini akan kita present value-kan ke tahun ke-0. Ya. Ini tadi rumus perhitungan ya, present value dari expected cash flow-nya ya dibagi dengan initial outlay. Nah, pertama kita akan menghitung present value dari ekspektasi arus kas ya dari tahun pertama sampai dengan tahun ke-6 dengan bunga 10%. Berikutnya baru kita hitung PI ya, profitability index ya, present value dari cash flow kita bagi dengan initial outlay-nya. Ini perhitungan present value-nya ya dari seluruh arus kas tahun pertama sampai dengan tahun ke-6. Ini kita memperoleh ya present value expected cash flow-nya sebesar 53.681,72. Ya. Ini akan kita bandingkan dengan initial outlay-nya. Ya. 53.681,72 dibagi dengan 50.000. Maka kita akan memperoleh profitability index-nya sebesar 1,073. Ini lebih besar daripada 1 ya. Jadi profitability index-nya yang ini perhitungannya ini memenuhi kriteria ya. Jadi lebih besar dari 1, maka proyek ini layak untuk dilaksanakan. Ya, karena tadi ya PI-nya lebih besar daripada 1. Kriteria berikutnya internal rate of return. Internal rate of return ini menggambarkan imbal hasil atau yield ya yang kita peroleh pada saat jatuh tempo ya. Ini seperti yang kita pelajari di obligasi di chapter 9 ya. Jadi IRR ini nanti kita akan cari bunga gitu ya. Cari bunga ya agar NPV-nya itu 0 ya. NPV tadi present value dari arus kas ya, net present value dari arus kas ya, baik arus kas masuk maupun arus kas keluar. Agar NPV-nya itu 0 gitu ya, tingkat bunganya ya, itu berapa gitu ya. Nah, ini kalau dengan Excel kalian bisa langsung nyari gampang ya. Kalau menggunakan rumus matematis kita akan cari dengan coba-coba gitu ya. Ini kira-kira tingkat bunganya berapa sih gitu ya agar NPV-nya itu 0. Rumus perhitungannya sama seperti rumus perhitungan NPV, tapi nanti kita di sini yang hasilnya ketahuan dulu gitu ya. Ini agar 0 ya, agar 0 ya. Ini arus kasnya berapa ya. Ini yang dicari bunganya ini ya. Nah, bunganya ini. Agar NPV-nya ini 0. Kalau arus kasnya ini kan estimasinya diketahui gitu ya, estimasinya sekian. Nah, nanti kita masukkan ke formula ya, agar di sisi sebelah kiri ini 0, ini kita akan masukkan bunga berapa. Itulah internal rate of return. Nanti kriteria pengambilan keputusannya ya, nah, project akan diterima jika ya
IRR-nya ini ya, internal rate of return ini lebih besar daripada tingkat imbalan yang diharapkan ya, expected return-nya. Kalau IRR ini tadi kan tingkat bunga di mana NPV-nya ini 0 ya. Nah, kalau expected return ini given ya, given berapa sih tingkat bunga yang diberikan untuk suatu proyek tersebut gitu ya. Nanti ketika IRR-nya yang kita peroleh ini lebih besar ya daripada expected return ya, tingkat imbalan yang diharapkan, maka proyeknya akan diterima. Sebaliknya, kalau IRR-nya lebih kecil daripada expected return-nya, maka proyeknya ditolak. Contoh perhitungan untuk IRR ya. Knowledge Associates yang merupakan perusahaan konsultan mesin di Portland, Oregon. Dan mereka sedang mempertimbangkan untuk membeli mesin fotokopi baru yang dapat melakukan kegiatan fotokopi, facsimile, dan scan dokumen. Ya. Mesin baru ini harganya 10.010 dan diharapkan dapat menghemat uang selama 4 tahun ke depan, yaitu 1.000, 3.000, 6.000, dan 7.000. Ini cash flow-nya ya, ini estimasi cash flow-nya di masa depan. Ini initial investment-nya ya, cash flow di awal di periode ke-0. Pegawai yang bertugas melakukan analisis keuangan ya, ini memutuskan menggunakan internal rate of return ya untuk memberikan rekomendasi kepada manajer. Jika tingkat diskonto atau expected return ya dari pembelian peralatan baru ini adalah 15%, berarti ini yang nanti jadikan acuan ya. Apakah IRR-nya lebih besar atau lebih kecil daripada 15%? Kalau nanti IRR-nya lebih besar daripada 15%, berarti diterima ya proyeknya. Kalau IRR-nya lebih kecil daripada 15%, maka proyeknya ditolak. Ini yang akan kita jadikan acuan. Oke, sekarang kita lanjut menghitung IRR-nya ya. Ini pemetaan dari arus kasnya ya. Cash flow di tahun ke-0 ini 10.010 minus ya. Kemudian tahun kedua 1.000, tahun pertama 1.000, tahun kedua 3.000, ketiga 6.000, dan keempat 7.000 ya. Agar NPV-nya 0, berapa tingkat bunganya ya. Kita bisa kalau tidak menggunakan Excel, kita menggunakan ini ya, try and error ya. Kita masukkan dulu tingkat bunga yang 15 tadi ya. Acuannya 15 tadi dulu ya. Acuannya ini dulu nih, 15% ini kita masukkan ya. 15%-nya lebih besar atau lebih kecil gitu ya, lebih besar atau lebih kecil. Nanti baru kita masukkan tingkat bunga yang lain ya. Kalau menggunakan ini kalkulator finansial atau Excel gampang ya. Nah, kita coba menggunakan yang ini dulu ya. Metode coba-coba ya untuk menentukan rate ya, di mana NPV-nya itu sama dengan 0. Nah, kalau metode coba-coba tadi ya, kita masukkan dulu ya bunga 15%. Ini ketemunya lebih besar atau lebih kecil daripada 0 ya. Nah, kalau ketemunya nanti yang 15% itu ya lebih besar ya, lebih besar kalau daripada 0 ya, maka kita masukkan tingkat bunga yang lebih tinggi ya, misalkan 20% di sini ya. Kita masukkan. Ternyata hasilnya minus ya. Jadi kita coba masukkan dulu ini, biasanya ini ya 15 ya. Kalau 15% ini masih lebih tinggi daripada 0, maka kita akan cari lagi gitu ya. Kita akan masukkan lagi tingkat bunga yang lebih tinggi. Karena apa? Tingkat bunga yang lebih tinggi nanti akan menghasilkan net present value yang lebih rendah. Coba deh ya. Kalau tingkat bunganya lebih kecil, ini yang perbandingan terbalik kemarin ya. Kalau tingkat bunganya lebih kecil, nanti NPV-nya akan lebih tinggi. Ini yang kita carikan 0 ya. Kita carikan 0. Berarti ketika 15% ini lebih besar daripada 0, kita akan masukkan tingkat bunga yang lebih tinggi, yang lebih besar daripada 15%, agar memperoleh hasil NPV yang lebih rendah. Ya. Ketika dimasukkan 20 ya, kita coba masukkan 20, ini ketemunya minus 2,245 ya, minus 245. Oh, berarti IRR-nya antara sini ya,
antara 15 dan 20. Ini 15%, ini 20%. Nah, antara di sini nih IRR-nya. Nah, kemudian kita lihat ya, apakah cenderung dekat ke 15 ya atau cenderung dekat ke 20. Ini minusnya berapa ya? Minusnya adalah 2 ini ya, minusnya di sini 245, di sini 1075. Ya. Nolnya berarti lebih dekat ke sini ya. Nah, nolnya lebih dekat ke sini dong, ke 245 daripada ke 1000 ya. Nolnya lebih dekat ke sini. Nah, kalau nolnya lebih dekat ke 20, kita coba masukkan tingkat bunga lagi yang dekat 20, tapi antara 15 ya. Berarti kita masukkan tingkat bunga yang 19% ya. Kita coba masukkan I 19%. Ketemunya berapa ya? Nah, ternyata ketemunya 0. Pas nih kalau menggunakan yang kalkulator keuangan nih ketemu nih. Bahwa untuk mencapai NPV 0, tingkat IRR-nya adalah 19%. Nah, tadi kriterianya ini menggunakan Excel ya. Nah, kriterianya diterima kalau IRR-nya lebih besar daripada 15%. Ya. Ini ketemu tadi 19%. Nah, 19% lebih besar kan ya daripada 15%. Maka proyeknya diterima. Itu ya. Ini untuk analisis IRR-nya. Untuk IRR ya, ini ada beberapa kompleksitas ya dalam perhitungan. Selain tadi ngitungnya kalau tidak menggunakan Excel kan ngitungnya agak ribet ya. Kita coba-coba gitu ya sampai ketemu yang pas gitu ya. Akan ketemu NPV-nya 0. Ini kalau arus kasnya nggak lazim gitu ya. Kalau tadi kan arus kasnya masuk terus ya, maksudnya dari tahun pertama ya sampai tahun ke berapa ini? Sampai tahun ke-6 ya. Ini kan maksudnya ini kan arus dari tahun ini tahun pertama sampai tahun keempat ini kan arus kas masuk semua ya. Nah, kalau ternyata ada arus kas keluar di tengah-tengah gitu ya, ada arus kas keluar di tahun kedua atau tahun ketiga, itu akan ribet gitu ya, ribet dalam perhitungan ya. Nah, itu kompleksitasnya karena tadi ya, nih pertama kalau misalkan ada arus kas yang nggak lazim ya, ada minus ya, ada arus kas keluar juga tidak hanya di awal periode ya, tidak hanya di initial investment, tapi ada di tengah-tengah ada arus kas keluar. Maka ini akan membuat perhitungan IRR ini agak sedikit kompleks dan bisa jadi ini menghasilkan yang namanya multiple rates of return. Jadi ketemu bunga IRR-nya itu lebih dari satu angka. Ini kalau contohnya yang proyek tadi ya, IRR-nya ya itu tidak hanya mungkin di angka 19% gitu ya. Bisa jadi nanti IRR-nya ketemu di angka misalkan 100%. Wow. Ya, jadi ada dua angka gini ya, ada dua angka. Terus mana yang akan kita pilih gitu ya, 19 atau 100 ya. Jadi bisa menghasilkan dua angka, tidak hanya satu ya. Ini kompleksitas juga dari penilaian menggunakan IRR. Nah, ini contoh yang menghasilkan multiple IRR ya. McCleary sedang mempertimbangkan untuk membeli sebuah printer. Harga printer tersebut sebesar $200.000 dan McCleary berharap mesin ini dapat menambah arus kas sebesar $1,2 juta di tahun pertama. Namun demikian terdapat permasalahan ya, terjadi pengeluaran yang cukup besar di tahun kedua. Ya, ini berarti ada initial outlay ya, ada pengeluaran di awal ya di periode ke-0 untuk beli printernya $200.000. Kemudian di tahun pertama ya, di tahun pertama ini terdapat arus kas ya masuk $1,2 juta. Di tahun kedua ya, arus kasnya keluar. Di tahun ketiga masuk lagi ya kan, berarti ada tadi ya ada arus kas keluarnya itu tidak hanya di tahun pertama saja. Nah, sekarang kalau misalkan menggunakan IRR ya, kita akan cari nih IRR-nya berapa dengan proyek ini ya. IRR agar NPV-nya 0 ya. Ini arus kasnya ya, arus kas masuk 200.000,
arus kas keluar 200.000, arus kas masuk 1,2 juta, arus kas keluar 2,2 juta, arus kas masuk 1,2 juta. Kita akan mencari agar NPV-nya 0, IRR-nya berapa. Nah, di sini ya, IRR-nya kita akan coba, dia menggunakan rentang ya. Ini rentang tingkat diskonnya antara 0 sampai dengan 200% dengan incremental sebesar 50%. Jadi kita mencari nanti berapa NPV-nya ya, berapa NPV kalau tingkat bunganya 0%, 50%, 150%, dan 200%. Ini kalau menggunakan yang 50%, ya, ketemu NPV-nya minus 22,222. Ya. Ini penyajiannya, ini perhitungan dari masing-masing tingkat diskonto ya. Kalau IRR-nya kita masukkan 0%, NPV-nya 0. Kalau kita masukkan IRR-nya 50%, ketemunya minus 22.222. Kalau IRR-nya kita masukkan 100%, NPV-nya 0 ya. Kemudian kalau kita masukkan 150%, NPV-nya 4.800. Kalau NPV IRR-nya kita masukkan 200%, NPV-nya 0. Jadi ada 3 ya, 0%, 100%, dan 200%. Nah, ada 3 IRR yang menghasilkan NPV-nya tuh 0. Ya. Nah, kok 3 gitu ya. 3 nanti yang jadi acuan yang mana gitu ya. Kalau expected-nya, misalkan kalau expected return-nya misalkan 25%, ya. Wah, ini kalau IRR-nya 0, berarti kan proyeknya nggak diterima. Ya. Kalau IRR-nya 100, ya, IRR-nya lebih besar diterima ya. Ya kan? Bisa jadi diterima, bisa jadi tidak kan proyek tersebut ya. Kalau IRR-nya ini ada 3 angka. Ya. Nah, gimana nih? Nah, ini kelemahan dari penggunaan IRR ya. Nah, tadi dengan tingkat diskon untuk 0, 100 dan 200 menghasilkan NPV 0. Nah, ini yang dinamakan multiple IRR. Itu kelemahan dari IRR ya. Nah, kemudian ini kita gambarkan dua project ya. Nah, di slide berikutnya ini ada 2 project ya. Project AA Plus dan project BBR. Ya. Kita akan membandingkan ya project mana yang lebih baik ya. Atau yang kita pilih nanti kalau dilaksanakan kira-kira project yang mana ya. Nah, kalau dari ini ya penyajian expected cash flow, kemudian ini NPV dan IRR nih. Nah, kalau dari NPV-nya ini lebih besar AA plus ya. Nah, AA plusnya lebih besar. Kemudian kalau dari IRR-nya ya, IRR-nya BBR ini yang lebih tinggi. Ya, IRR-nya lebih tinggi. Kira-kira ya, proyek mana yang akan dipilih ya? Apakah proyek AA plus atau proyek BBR? Ini misalkan required rate of return ya. Ini expected return-nya itu 15%. Kalau expected return-nya 15% kan dua-duanya lebih tinggi ya. Dua-duanya lebih tinggi daripada IRR-nya. IRR-nya dua-duanya lebih tinggi daripada 15%. Kemudian NPV-nya dua-duanya positif. Jadi dua-duanya itu layak dilaksanakan gitu ya, layak dilaksanakan. Nah, kalau dua-duanya layak dilaksanakan seperti ini ya, kira-kira kita akan memilih proyek yang mana ya. Kalau kita melihat dari NPV ya, kita akan memilih AA plus ya, karena NPV-nya lebih tinggi. Kalau melihat dari IRR ya, IRR-nya BBR lebih tinggi. Nah, bingung kan ya, mau pilih yang mana? Nah, pertimbangannya ya, ini ya kita akan menyajikan itu total ya NPV ya, profil NPV ya, maupun nih IRR ya, kalau dalam grafik. Yang biru ini adalah grafik
untuk NPV ya maupun discounted ya untuk AA plus ya, project AA plus. Kemudian ini project NPV-nya, profil NPV-nya dulu ya. Kemudian yang merah ini adalah profil NPV untuk yang project BBR. Kalau di sini ya sampai dengan diskon rate, nah sampai dengan diskon rate 20% ya. Ini NPV-nya AA plus lebih tinggi daripada NPV-nya BBR. Tapi ketika tingkat diskon rate-nya itu 20 ya sampai dengan ini ya sampai dengan seterusnya ya, jadi 20 di atas 20 ya. Nah, kalau tingkat bunganya itu di atas 20%, maka NPV-nya BBR itu cenderung lebih tinggi daripada NPV-nya AA plus. Ya, ini BBR, ini AA plus. Jadi nanti kalau mau mempertimbangkan pengambilan keputusan dengan NPV ya, kita akan melihat berapa sih tingkat bunga yang berlaku ya. Kalau tingkat bunga yang berlakunya tadi adalah 15% ya. Kalau 15% ya. Nah, berarti kalau melihat dari segi NPV, kita akan memilih yang AA plus ya, karena dia lebih tinggi. Kalau tingkat bunganya 30%, ya kalau tingkat bunga diskontonya 30%, maka kita akan memilih project BBR. Ya, jadi tergantung diskon rate-nya. Ya. Karena dilihat dari grafik ini ya, ada tingkat diskon rate di mana AA plus lebih tinggi. Ada tingkat diskon rate di mana BBR lebih tinggi. Ya, jadi kita pertimbangan ini tingkat diskon rate-nya. Kemudian ini untuk estimasi break even discount rate-nya itu ada di mana ya. Yang ini ya, titik pertemuan ini ya. Nah, titik pertemuan ini berarti nggak pas 20% ya. Ini kan kalau 20% masih itu ya, lebih tinggi BBR ya. Berarti antara ini ya, berarti ini di sini ini disebutkan 15 nih. 19,5%. Nah, ini titik break even ya, titik break evennya, titik ketemunya di mana NPV-nya AA plus ya dan NPV-nya BBR itu sama ya, NPV-nya sama itu di titik ini NPV sama ya, di titik tingkat diskon rate-nya 19,5%. Jadi menggunakan tingkat diskonto 19,5%, dua proyek ini dua proyek ini menghasilkan perhitungan NPV yang sama. Ya. Kalau tingkat bunganya lebih kecil ya, daripada 19%, 19,5%, NPV-nya AA plus lebih tinggi. Ya. Kalau lebih besar daripada ya, berarti kalau lebih kecil daripada 19% ya, maka NPV AA plus ini yang lebih tinggi. Kalau tingkat bunga diskontonya lebih besar daripada 19,5%, maka NPV dari BBR ini yang lebih tinggi. Itu ya. Jadi nanti kalau mau project ya, melihat project, nah kita lihat juga ya tingkat diskontonya mana nih. Nah, kalau pertimbangan kita NPV-nya itu. Berikutnya, nah ini bentuk modifikasi ya, bentuk modifikasi dari IRR ya. Untuk mengatasi kasus multiple IRR tadi ya, di mana tadi menghasilkan pas contoh tadi menghasilkan apa? IRR yang menghasilkan NPV 0 itu ada di tingkat bunga tadi berapa? 0, 100, 200 misalkan ya. Ada 3 IRR. Untuk mengatasi multiple IRR ini kita akan memodifikasi IRR ya. Namanya nih modified internal rate of return. Bagaimana cara modifikasinya ya, kita akan memodifikasi, kita akan mengatur gitu ya, mengatur arus kas dari estimasi arus kas dari suatu proyek ya. Ini memodifikasi arus kas ya dari suatu proyek. Tadi kalau yang contohnya yang proyek yang apa tadi, ada pengeluaran awal, kemudian ada arus kas masuk di tahun pertama, ada arus kas keluar di tahun kedua. Nah, arus kas keluar yang di tahun kedua itu ditarik ke
tahun ke nol ya, ditarik kita present value kan ke tahun ke nol gitu ya, kita tarik ke situ ya, baru kita hitung ulang nanti untuk IRR-nya ya. Jadi nih, jadi nilai present value dari arus kas yang negatif ini akan kita tambahkan ke pengeluaran awal ya, sehingga membentuk modifikasi arus kas proyek. Baru kita hitung IRR-nya. Nah, IRR-nya yang kita hasilkan itu kita sebut modified IRR. Nah, contoh perhitungan untuk modified IRR. Ini kita diminta menghitung MIRR di mana tingkat imbalan yang dibutuhkan untuk proyek ya. Ini misalkan 8%. Ini yang nanti jadi perbandingan ya. Apakah MIRR-nya lebih besar atau lebih kecil daripada 8%. Ini arus kasnya ya. Di tahun ke-0 ini arus kas keluar ya untuk pembiayaannya 235.000. Kemudian di tahun kedua ada arus kas masuk ya 540.500 ya. Di tahun kedua ini arus kas negatif ya 310.200. Nah, untuk modifikasi dari arus kas ini nanti untuk yang arus kas negatif di tahun kedua ini akan kita present value kan ke sini ya, akan kita tambahkan ya, kita tambahkan sebesar present value-nya ke initial investment. Nah, baru kita hitung ulang ya untuk MIRR-nya. Ya. Kita akan present value kan dengan tingkat bunga 8% ya, baru kita hitung ulang nih, schedule ulang untuk present value arus kas arus kasnya ya. Yang pertama kita akan mendiskontokan ya tahun kedua yang nilainya itu negatif ke tahun ke-0 dengan tingkat diskonto 8%. Baru kita hitung ulang MIRR untuk proyek tersebut. Ini jadi yang arus kas negatif di tahun kedua yang minus 310.200 ini akan kita present value-kan ke sini ya, akan kita present value-kan ke tahun ke-0 baru kita tambahkan. Ini present value-nya 265.947. Ini menggunakan tingkat diskonto berapa? 8% tadi ya. N-nya 2 ya. Berarti 310.200 kita kalikan dengan 1,08 pangkat min 2 ya. Ini ketemunya 265.947, kita tambahkan ke initial outlay ya 235. Sehingga arus kas tahun ke-0 menjadi 597 ya, minus. Ya, nanti menjadi yang seperti ini ya. Jadi yang tahun ke-0 modifikasinya ya, arus kas keluarnya menjadi 500.947. Tahun pertama ya ini 540.500 dan tahun keduanya jadi 0 karena tadi sudah ditarik ya ke tahun ke-0. Selanjutnya kita akan hitung nilai IRR dari arus kas yang telah dimodifikasi ya. Nah, di mana agar NPV-nya itu 0. Nah, agar NPV-nya 0 dari perhitungan ini, maka tingkat IRR yang dihasilkan adalah 7,9%. Ya. Nah, kalau 7,9% ya, ini MIRR 7,9% lebih rendah ya daripada 8%. Berarti proyeknya ditolak ya karena IRR-nya lebih rendah daripada tingkat bunga yang diharapkan. Seperti itu. Kriteria berikutnya ya, ini payback period. Nah, periode pengembalian ya, periode pengembalian. Nah, untuk menghitung payback periodnya ini apa sih? Ini adalah jumlah tahun ya atau berapa lama ya waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan pengeluaran kas awal dari suatu investasi. Kalau sederhananya ini kapan sih balik modalnya gitu ya. Proyek jalan tol itu kapan balik modalnya gitu. Ini kalau penghasilannya segini mulu gitu ya. Ini kayaknya 20 tahun juga nggak balik-balik modal ya. Nggak jadi deh investasi di misalkan di jasa marga gitu ya. Nah, tapi pertimbangannya sebenarnya bukan payback period ya.
Nah, ini payback period ini nanti untuk kriteria pengambilan keputusannya ya, project yang akan diterima jika periode pengembaliannya ya, payback periodnya, nanti perhitungannya ya, jika payback periodnya itu lebih kecil daripada jumlah tahun maksimal yang telah ditetapkan sebelumnya. Misalkan jumlah yang ditetapkan 20 tahun gitu ya, misalkan 20 tahun. Nah, kalau payback periodnya 10 tahun ya, berarti proyeknya diterima. Nah, ini ya jumlah tahun maksimal yang telah ditetapkan sebelumnya, ini yang kadang apa ya, membuat kriteria ini agak apa ya, agak sulit diterima karena ini ya kadang kita menggunakan pendekatan yang suka-suka gitu. 20 tahun ya. Ini biar diterima nih dipanjangin aja deh, ini jadi 50 tahun gitu ya. Nah, itu pasti diterima kok proyeknya gitu ya. Itu kalau kita melihat dari payback period. Tapi ini akan agak logis kalau misalkan biaya yang keluar ya, biaya yang keluar misalkan untuk mendanai suatu proyek itu misalkan dari utang gitu ya. Nah, utangnya menggunakan misalkan utang jangka panjang yang ada waktu jatuh temponya. Nah, itu bisa kita gunakan acuan ya. Misalkan untuk mendanai jalan tol ini pemerintah mengeluarkan obligasi selama 10 tahun ya. Dia yang angka 10 tahun itu bisa kita gunakan sebagai kayak acuan. Ini payback periodnya harus lebih kecil daripada 10 tahun ya, agar investasinya itu layak diterima. Nah, misalkan seperti itu ya. Tapi kadang kalau kadang yang acuan umur utang nggak digunain juga ya. Ini akan balik modal kok gitu, tapi waktunya 30 tahun gitu misalkan. Nah, keterbatasan dari metode yang payback period ini ya, ini mengabaikan konsep time value of money ya. Kemudian mengabaikan arus kas yang dihasilkan ya dari proyek di luar periode payback period ya. Jadi kita melihat di proyek itu saja arus kasnya gitu ya. Kasnya itu ya tadi kalau jalan tol berarti dari ini penerimaan dari jalan tol itu berapa gitu ya. Kemudian kriteria cut off-nya ya itu semaunya. Ini yang tadi saya bilang bahwa ini misalkan tadi cut off-nya 20 tahun. Kalau payback periodnya kurang dari 20 tahun, berarti proyek ini layak dilaksanakan atau investasinya tuh layak dijalankan seperti itu. Nah, contoh yang menunjukkan ini ya keterbatasan dari payback period. Ini misalkan ada 2 project ya. Ada yang namanya project long ya dan project short. Project A dan project B ya. Initial outlay-nya ya, pembiayaannya awalnya sama ya, 100.000. Ini arus kas keluarnya sama-sama 100.000. Di tahun pertama, yang project long ini arus kas masuknya 70.000. Yang proyek kedua arus kas masuknya 50.000. Kalau secara kumulatif ya, kita akan melihat itu kan ya impasnya kapan gitu ya. Impas dari arus kas masuknya untuk menutup arus kas keluarnya itu kapan ya. Nah, ini arus kas keluarnya tadi 100.000, ini berhasil ditutup gitu ya, berhasil ditutup oleh arus kas masuk 70.000, berarti masih ada 30.000 yang harus ditutup. Kalau yang proyek kedua, ya ini awal biayanya 100.000, sudah ada arus kas masuk 50.000, berarti yang masih harus ditutup adalah 50.000. Kemudian di tahun kedua ya, untuk yang proyek pertama ini terdapat arus kas masuk 30.000. Nah, berarti ini yang kumulasi kurang 30.000 tadi berhasil di closing ya. Nah, titik impasnya di sini kan ya, impas. Sudah. Arus kas keluarnya sudah sama dengan arus kas masuk di tahun kedua gitu ya. Untuk yang proyek kedua ya, proyek short ini sama juga ya. Ada arus kas masuk 50.000 sehingga sudah impas ya di sini ya, arus kas masuknya sama dengan arus kas keluar ya, ini 0. Berarti 2 proyek ini ya periodenya sama nih, payback periodnya sama-sama di tahun kedua ya, sama-sama 2 tahun ya, sama-sama 2 tahun untuk menutup ya investasi awal dengan penerimaan atau arus kas masuk.
Padahal kalau melihat di tahun-tahun selanjutnya, nih bisa dilihat ya, kalau yang proyek pertama ini masih menghasilkan ya, masih ada arus kas masuk terus nih, 30.000, 25.000, 10.000. Sedangkan untuk yang proyek kedua, ini nggak ada arus kas masuknya. Jadi kan nol ya dia. Kalau ini menghasilkan nih, nah, netnya arus kas masuk. Nah, tapi kalau kita melihat hanya dari payback period, ini dua-duanya ya, dua-duanya sama ya, sama-sama 2 tahun. Kalau nanti batasan kita adalah 5 tahun, nah tadi ya batasnya 5 tahun, maka dua proyek ini diterima kalau kita melihat hanya dari payback period. Karena 2 tahun kan lebih kecil ya daripada 5 tahun. Nah, ini kelemahan dari payback period ya. Dia tanpa mempertimbangkan time value of money maupun ini tadi ya, suka-suka aja dia memasang misalkan 5 tahun gitu. Nah, untuk mengatasi ya, untuk sedikit mengatasi tadi kelemahan dari payback period, kita akan melakukan discounted ya, mendiskontokan ya, mempresent value kan, kita akan memasukkan faktor bunga di sini ya. Nah, namanya nanti perhitungannya menggunakan discounted payback period ya. Caranya sama dengan metode payback period, cuma di sini kita akan ada faktor bunga ya untuk memperhitungkan arus kas ya. Arus kasnya didiskontokan dengan bunga tadi ya. Kita present value kan ya dalam pengambilan keputusan. Kriterianya masih sama dengan yang payback period, yaitu proyeknya akan diterima kalau discounted payback periodnya lebih rendah dari tahun yang ditetapkan sebelumnya. Nah, kalau melihat di proyek ini ya, kita melihat nih misalkan 5 tahun ya, 5 tahun untuk acuan ya, acuan diterima atau enggaknya proyek ini. Nah, menggunakan kasus yang sama, project long dan project short ya. Kita akan lihat nih yang project long. Kalau yang di kolom nih ya, kolom annual cash flow dan kumulatif cash flow, ini yang payback period tadi ya. Untuk yang discounted payback period, kita lihat di kolom discounted cash flow dan kumulatif discounted cash flow. Untuk yang project long ya, tadi initial outlay-nya 100.000, kemudian pemasukan ya, pemasukan tahun pertama itu 70.000, itu kita present value kan ya. Ini present value-nya 59.829. Jadi kita present value kan ke tahun ke-0 ya. Sehingga dari initial outlay yang 100.000 ini sudah tertutupi ya 59.829 dari arus kas tahun pertama. Nah, masih ada biaya yang harus ditutupi yaitu 40.171. Kemudian pemasukan tahun kedua ya ini 30.000 ya. Ini akan kita present value kan ya, menghasilkan 21.915. Ini akan kita tutupkan lagi ke akumulasi biayanya ya. Ini akumulasi biayanya masih 40.171 ya, dikurangi dengan pemasukan di tahun kedua ya, present value-nya 21.915, sehingga masih ada akumulasi biaya ya 18.256. Kemudian di tahun ketiga ya, ini arus kasnya tadi untuk project long ini 30.000. Ini kita present value kan ke tahun ke-0 ya. Ini dapat 18.731. Ini akan kita closingkan ya ke kumulasi biaya yang masih ada. Ini 1826. Berarti sudah tertutupi ya. Di sini saldonya sudah positif ya, sudah lebih daripada 0. Nah, berarti ini discounted payback periodnya ini antara tahun kedua dan tahun ketiga. Atau ini diperoleh nih 2,97 tahun ya. Hampir 3 tahun ya untuk periode payback period. Nah, kalau discounted payback period ya. Kalau yang payback period saja tadi adalah 2 tahun ya. Kalau menggunakan discounted payback period ini 2,97 tahun. Itu untuk yang project long. Sedangkan yang project short ya, yang menggunakan discounted ya payback period, dilihat di sini ya, ini initial outlay-nya 100.000, pemasukan tahun pertama 50.000,
ini kita diskontokan ya 42.735 ya. Ini kumulasi biayanya masih 57.265. Kemudian dari arus kas tahun kedua ya 50.000 ini kita diskontokan ya ke tahun ke-0 ini 36.526 ya. Ini kita closingkan ke biaya. Ini masih ada kumulasi biaya yang belum tertutupi 20.739. Dan tidak ada arus kas ya dari tahun ketiga sampai tahun kelima. Berarti ini sampai ya nggak tahu nih sampai kapan ya. Ini saldonya untuk initial outlay-nya masih belum tertutupi. Ya. Jadi nih discounted payback period is never achieved. Nggak pernah dapat nih ya, nggak pernah dapat untuk discounted payback period ya karena arus kasnya hanya 2 tahun ya, arus kas masuknya hanya 2 tahun, setelah itu ini tidak diketahui. Nah ini untuk membandingkan ya. Jadi kalau yang project long ya, dengan menggunakan discounted payback period ini arus kasnya ya ketemunya ya discounted payback periodnya adalah 2,97 tahun. Sedangkan ini tak hingga ya, never achieve. Maka kalau menggunakan yang discounted payback period, kita akan lebih menjalankan yang project long. Karena ini nggak ketemu ya discounted payback periodnya kapan. Sedangkan kalau menggunakan yang payback period saja, ini dua-duanya sama ya, sama-sama 2 tahun. Gitu. Nah, jadi yang discounted payback period itu untuk mengatasi ya sedikit kelemahan dari payback period. Nah, ini review ya, overview dari seluruh kriteria pengambilan keputusan tadi ya, dari net present value, equivalent annual cost, profitability index ya, IRR, modified IRR, payback dan discounted payback period ya. Masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahan sendiri-sendiri ya. Nanti kriteria mana yang akan dilakukan gitu ya ketika misalkan mau mengerjakan suatu proyek ya, bisa jadi semuanya diuji ya, semuanya akan kita lihat ya, dari NPV, dari profitability index, dari IRR, dari payback period akan kita lihat ya mana yang menghasilkan nilai yang lebih baik gitu ya, atau mungkin hanya salah satu atau salah dua dari kriteria-kriteria ini ya. Ini kalau di survei ya, hasil survei, ini survei yang menurut yang ada di buku, ini yang paling populer ya, yang sering digunakan untuk kriteria pengambilan risiko ya. Ini yang IRR ya nih. Hasil survei popularitas. Berarti yang lebih populer di sini menggunakan IRR. Mungkin IRR-nya modified IRR tadi ya. Ini IRR-nya 70% lebih nih ya, hampir 75 ya. Kemudian baru diikuti dengan net present value ya, payback period, discounted payback, baru profitability index. Nah, ini kan hasil survei ya. Nah,